Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jabri Tumanggor dengan NIM 6670220110 dari kelas 4D Ilmu Pemerintahan Visi Pentirta. Di video kali ini, pembuatan video saya bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan politik pemerintahan yang diampu oleh Ibu Eli Nurlia. Di sini di video ini saya akan membuat suatu perbandingan dari dua negara yang mencakup tentang perbandingan sistem pemerintahannya, sistem kepartaiannya, kemudian sosial budaya dari kedua negara tersebut. Nah, di sini saya memilih negara Rusia dan juga dengan negara Amerika Serikat. Alasan saya memilih karena saya tertarik dikarenakan kedua negara ini berstatus sebagai negara dikuasa saat ini, Rusia dan juga Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu bagaimana besarnya negara ini. Di sini di video ini saya akan membuat suatu perbandingan dari dua negara yang mencakup tentang perbandingan sistem pemerintahannya, sistem kepartaiannya, kemudian sosial budaya dari kedua negara tersebut. Nah, di sini saya memilih negara Rusia dan juga dengan negara Amerika Serikat. Alasan saya memilih karena saya tertarik dikarenakan kedua negara ini berstatus sebagai negara dikuasa saat ini, Rusia dan juga Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu bagaimana besarnya negara ini. Yang pertama itu ada negara Rusia. Rusia adalah negara yang berada di Eropa, Asia Utara, dan Asia Utara, membentang dari Asia Utara hingga ke Eropa Timur. Rusia memiliki berbagai macam sumber daya. Rusia ini termasuk negara yang kaya, termasuk sumber gas alam terbesar di dunia, persenjataan senjata nuklir terbesar di dunia, dan juga cadangan hutan terbesar kedua di dunia setelah hutan Amazon. Negara Rusia ini juga memiliki banyak air tawar, termasuk Danau Baikal. Rusia memiliki berbagai macam iklim, mulai dari iklim Amerika Serikat sendiri adalah sebuah negara republik konstitusional federal atau negara bagian, yang dimana negara Amerika ini terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara yang menjadi lokasi dari 45 negara bagian yang bersebelahan, beserta ibu kota dari negara ini yaitu kota Washington DC. Amerika Serikat diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Atlantik, yaitu di sebelah barat dan sebelah timurnya. Berbatasan dengan negara Kanada di sebelah utara dan juga Meksiko di sebelah selatan. Dua negara bagian lainnya yaitu Alaska dan juga Hawaii, terletak terpisah dari dataran utama Amerika Serikat. Negara bagian Alaska itu terletak di ujung barat laut Amerika Utara, berbatasan dengan Kanada sebelah timur dan Rusia di sebelah barat. Jadi ternyata antara Amerika Serikat dengan Rusia ini memiliki letak geografis yang berdekatan. Negara bagian Hawaii adalah sebuah kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Amerika Serikat memiliki beberapa wilayah di Pasifik dan Karibia. Nah, setelah mengenal kedua negara itu secara geografik dan bagian-bagian negaranya, di sini saya akan membandingkan sistem pemerintahan kedua negara ini. Nah, setelah mengenal kedua negara itu secara geografis, yang pertama itu ada sistem presidensial. Rusia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yang berarti presiden memegang kekuasaan paling tinggi di negara ini. Dan ada juga beberapa kekuasaan-kekuasaan lain, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang dimana ketiga kekuasaan ini memiliki tugas-tugas pokok yang terpisah satu sama lainnya. Di negara Rusia ini,
pemimpinan presidennya itu bisa menjabat lebih dari 2 masa jabatan. Kita tahu di negara kita Indonesia, jabatan presiden itu hanya dapat pada 2 periode atau 10 tahun. Sementara di Rusia dapat menjabat lebih dari 2 masa jabatan. Selagi seorang presiden mampu untuk menjabat, dia tetap dapat menjadi seorang presiden atau mencalonkan diri pada elektoral berikutnya. Nah, seperti yang kita lihat, presiden populer Rusia yaitu Vladimir Putin, yang dimana dia sudah menjabat dengan lama dan juga masih akan tetap berlanjut selagi ia masih dapat beraktivitas di jabatannya. Kemudian di sini ada pembagian kekuasaan. Seperti yang dijelaskan tadi, pembagian kekuasaan di Rusia itu terdapat 3 pembagian kekuasaan, seperti eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Pemerintahannya itu meliputi presiden Rusia, perdana menteri, dan juga kementerian-kementerian. Ya, dan juga angkatan bersenjata Federasi Rusia. Dewan Federasi dan Duma Negara terdiri dari hampir semua lembaga negara yang ada di Rusia. Kemudian yang ketiga itu ada kekuasaan presiden. Kekuasaan presiden Rusia memiliki kekuasaan eksekutif yang dominan dibandingkan Perdana Menteri. Presiden memiliki kekuasaan yang luas untuk memilih para pembantunya. Jadi diberi kebebasan untuk memilih istilahnya menteri-menterinya jika di Indonesia, namun di Rusia istilahkan ya sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan di sana. Nah, kemudian juga dari pemerintahannya kita akan melihat yaitu pemisahan kekuasaan. Rusia memiliki sistem pemerintahan yang menyebarluaskan kekuasaan ke berbagai lembaga negara, yang diistilahkan di situ yaitu rezim kekuasaan. Rusia itu memiliki kekuasaan tertinggi pada presiden dan perdana menteri, seperti yang telah dijelaskan pada awal tadi. Kemudian ada sistem parlementer. Rusia dapat disebut sebagai sistem parlementer karena kekuasaan eksekutif pada presiden dan perdana menteri. Namun, presiden memiliki kekuasaan dominan dibandingkan perdana menteri. Terakhir itu ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri hanya pada ranah kewenangan domestik saja. Misal itu kebijakan sosial, kedudukan, dan pengaturan mengenai birokrasi dalam pemerintahannya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat, yang dimana sistem pemerintahan Amerika Serikat ini masuk pada negara yang menganut konstitusional federal atau negara bagian dan demokrasi perwakilan. Namun negara ini tetap menggunakan pemimpinnya atau pemerintahannya itu pada presiden Amerika Serikat sebagai kepala negara yang menjabat sekaligus sebagai kepala pemerintahannya, di mana presiden Amerika Serikat itu melalui aktivitas kegiatan pemilihan umum. Dan pemerintahan di Amerika Serikat menggunakan sistem presidensial dengan kekuasaan yang terpisah seperti tadi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang disebut dengan teori pemisahan kekuasaan. Jadi antara Rusia dengan Amerika Serikat ini sama-sama menganut kepala negara atau pemerintahan, yaitu presiden. Kemudian tadi Rusia menggunakan perdana menteri, sementara presiden sendiri itu ia yang menjadi kepala negara dan ia sebagai kepala pemerintahan. Kemudian sama-sama
pilih atau menjabat melalui memenangkan pemilu. Pemilihan presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat. Kita lihat di sini melalui istilah sistem electoral college yang terdiri dari 538 utusan yang mewakili 50 negara bagian. Dari setiap negara bagian akan memilih elektor. Jadi istilahnya itu suara rakyat biasa itu terlebih dahulu menentukan siapa elektor atau pemilih yang akan mereka utus untuk memilih calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden Amerika Serikat. Jadi setiap calon presiden di Amerika Serikat itu harus mendapatkan suara diwakili suara rakyat dan suara elektoral, minimalnya itu 270 suara untuk memenangkan pemilu. Pada sistem kepartaian Amerika Serikat itu memiliki ketentuan ketat untuk calon presiden. Apabila ingin menjadi seorang kandidat calon presiden harus mengikuti beberapa peraturan atau ketentuan dan tahapan. Dijelaskan di sini yaitu nominasi, ada tahap konvensi, tahap berkampanye, dan penyanyi itu elektoral setelah melewati tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan tadi. Sistem kepartaian Rusia saat ini terdiri dari sejumlah partai politik yang banyak. Rusia juga memiliki sistem pemerintahan presidensial. Rusia menerapkan pembagian kekuasaan yang terpisah melalui partai-partai tadi, ada yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif. Sistem kepartaian Rusia memiliki sistem partai politik yang berbeda dengan negara lain, yang disebut partai politik federal regional. Hal ini berarti partai politik Rusia memiliki kekuasaan yang lebih luas di wilayah regional yang lebih besar dibandingkan dengan negara lain. Budaya Rusia adalah budaya multikultural atau beragam yang dipengaruhi oleh berbagai macam budaya. Namun budaya dominan di sana itu adalah budaya gereja ortodoks Yunani yang telah menyebar ke sendi-sendi kehidupan rakyat Rusia. Budaya Slavia yang ortodoks, Tatar yang Islam, suku Buryat yang nomaden, dan paganisme di timur yang jauh menambah keragaman di Rusia. Jadi Rusia ini bisa dibilang sebagai negara yang memiliki budaya yang beragam karena terdiri dari unsur-unsur rakyatnya yang juga beragam. Namun dijelaskan di sini didominasi oleh gereja ortodoks Yunani. Di Rusia juga terkenal dengan budaya seninya. Seni rupa Rusia dapat dibagi menjadi seni ikonografi. Seni ikonografi ini seni yang merasaskan pada tentang gambar-gambar dewa atau tentang sejarah. Dan selain seni ikonografi ini ada seni lukis dan seni arsitektur yang terdiri dari bangunan keagamaan, masjid, kuil, vihara, dan sebagainya. Budaya Rusia ini mempengaruhi kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan agama di sana. Sosial budaya di Rusia meliputi watak keadaan masyarakat. Masyarakat Rusia dikenal dengan masyarakat yang dingin dan tak begitu ramah. Sebagaimana dalam kutipan-kutipan yang terkenal seperti yang disebut laki-laki berhidung bengkok kiri
mendekat dengan muka dingin, di mana ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki Rusia yang dengan keadaan yang dingin, sikap yang dingin atau tidak ramah. Penganut agama Islam di Rusia menjadi kaum minoritas di sana, dan kebanyakan dari masyarakat di Rusia itu mengikuti paham atau ajaran ateis. Di Rusia itu banyak sekali masyarakat yang tidak memiliki atau tidak mempercayai yang dimaksud kepercayaan atau keagamaan yang berasaskan pada Tuhan. Di sana masyarakat Rusia kebanyakan dengan ateis. Dan hanya terdapat segelintir orang yang hidup memperhatikan norma yang ada dengan berpegang teguh pada ajaran agama. Seperti tadi dijelaskan, ada Kristen Ortodoks dan juga Islam. Sosial ekonomi di Rusia meliputi bagaimana mahalnya biaya di sana. Kita lanjut pada sosial budaya Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah budaya yang multikultural, karena Amerika Serikat ada yang disebut dengan istilah buka pintu, di mana Amerika menjadi tempat datangnya budaya-budaya yang beragam, seperti budaya India dan Eropa, terutama negara Inggris dan Spanyol. Sebab dari buka pintu tersebut membuat Amerika memiliki banyak sekali negara atau budaya yang multikultural, sehingga lahirnya bermacam-macam kebudayaan. Amerika Serikat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan agamanya. Budayanya dari budaya-budaya tersebut menentukan bagaimana keadaan sosial, ekonomi, dan juga agama masyarakatnya. Budaya Amerika Serikat budaya yang ingin menjadi budaya yang terbaik, memiliki motivasi orang-orang Amerika berani dan percaya untuk mencapai tujuan tanpa ada keraguan. Budaya Amerika tersebut menghasilkan jangkauan yang sangat luas terhadap seluruh penjuru dunia. Yang kita lihat budaya musik Amerika Serikat, budaya drama, perfilman, seni tari, dan juga lain-lainnya. Kemudian Amerika juga mempengaruhi kondisi sosial. Misalnya orang Amerika sangat menghargai waktu, memberi uang tip, dan percakapan kecil. Kemudian Amerika juga mempengaruhi kondisi ekonomi, seperti istilah Black Friday shopping spree. Di Amerika Serikat juga mempengaruhi kondisi agama, misalnya konsep American Dream, yang menganggap bahwasanya kehidupan sosial di Amerika baik dan menyenangkan. Di Amerika Serikat juga memiliki berbagai macam budaya yang unik, seperti Halloween, baby shower, yang di sini adalah perayaan untuk menyambut kelahiran bayi, dan juga gender pengungkapan atau perayaan untuk mengumumkan jenis kelamin bayi. Dari kedua negara ini jelas sekali dari keberagaman atau keterbukaan kedua negara ini mengakibatkan negara ini mempunyai budaya dan sosial yang sangat beragam. Dapat seperti budaya-budaya yang mungkin tidak dapat diterima oleh negara-negara lainnya, seperti Indonesia dengan budaya ketimurannya mungkin tidak akan menerima bagaimana budaya-budaya yang ada di Amerika Serikat dan juga di negara Rusia. Seperti contoh yang sangat viral itu, yaitu contoh budaya LGBT di Amerika dan Rusia. Mungkin saja budaya ini tidak banyak ditentang oleh masyarakat. Nah, bagaimana tadi budaya dapat mempengaruhi keadaan sosialnya. Di
Amerika dan di Rusia tadi dijelaskan bahwa yang terlalu banyak yang mengikuti paham agama, banyak yang memperhatikan norma, jadinya budaya-budaya yang mungkin menurut negara-negara lain adalah budaya yang Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dari pemaparan perbandingan politik pemerintahan yang dapat ditampilkan melalui animasi tadi. Semoga melalui animasi ini kita dapat ilmu dan pengetahuan tentang perbandingan politik pemerintahan, sistem kepartaian, budaya dan sosial antara Amerika dengan Rusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.